Berburuk sangka itu jika benar kita tetap dapat dosa karena berburuk sangka, dan jika salah dosanya lebih parah lagi. Si fulan itu begini-begini, padahal cuma buruk sangkanya, maka yang dia ucapkan pada saat itu adalah mohon berikan nasihat tentang orang yang suka berburuk sangka kepada kita. Pertama, jemaah sekalian, untuk orang-orang yang suka berburuk sangka kepada saudaranya, orang-orang yang suka berburuk sangka kepada saudaranya, nasihat yang bisa kami berikan adalah, apa manfaatnya kita berburuk sangka? Berburuk sangka itu jika benar kita tetap dapat dosa karena berburuk sangka, dan jika salah dosanya lebih parah lagi. Itu buruk sangka. Jika benar kita tetap dapat dosa karena dia buruk sangka. Allah SWT tidak suka dengan berburuk sangka. Seandainya dapat pahala kalau kita benar, berarti bukan buruk sangka namanya. Berarti dia adalah sesuatu yang Allah cintai. Tapi nyatanya dia adalah sesuatu yang Allah tidak sukai. Makanya meskipun dia benar, kita tetap dapat dosa karena berburuk sangka. Dan apalagi kalau ternyata buruk sangka sampai kemudian keliru, ternyata salah, maka dosanya lebih besar lagi. Itu sudah masuk kepada buhtan, tuduhan, fitnah. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya Nabi SAW mengatakan, iyyakum wadh-dhanna fa inna dhanna akdzabul hadits. Berhati-hatilah dengan berburuk sangka, karena sesungguhnya buruk sangka itu adalah sedusta-dusta perkataan. Kenapa sedusta-dusta perkataan? Ketika seseorang berburuk sangka, kemudian buruk sangkanya itu dia aplikasikan dengan ucapannya, si fulan itu begini-begini, padahal cuma buruk sangkanya, maka yang dia ucapkan pada saat itu adalah kedustaan yang paling besar, kedustaan yang paling nyata. Sudah buruk sangka diikuti dengan ucapan-ucapan waliyadzubillah, maka dia mendapatkan dosa, jemaah sekalian, bahkan dosa termasuk dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memperumpamakan dengan perumpamaan yang buruk. Allah Subhanahu wa taala memperumpamakan dengan perumpamaan yang buruk. Bahkan Allah mengatakan boleh jadi orang yang disangka, dituduh dan diolok-olok itu lebih baik daripada dia yang sedang menyangka, bersangka buruk, atau dia yang sedang mengolok-olok. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka itu, karena kebanyakan dari prasangka itu adalah dosa. Kebanyakan dari prasangka itu adalah dosa. Prasangka buruk itu adalah dosa. Kenapa kita tidak berprasangka baik? Padahal prasangka baik itu, jika kita salah dapat pahala, jika kita keliru tetap, atau jika kita salah atau keliru tetap dapat pahala, dan jika kita benar dapat pahala yang lebih besar lagi. Itu prasangka baik. Jadi setiap apa yang terjadi kepada seorang muslim semestinya kita berprasangka baik, dan hukum asal kepada setiap muslim adalah prasangka baik. Hukum asal kepada seorang muslim berprasangka baik. Kata Umar bin Khattab, la tadhunanna bi kalimatin kharajat min fi akhika illa khaira. Jangan pernah berprasangka dari satu kata yang terucap dari lisan seorang muslim kecuali berprasangka bahwa makna yang keluar dari ucapannya itu bawa kepada makna yang baik. Bahkan dalam hadis Nabi SAW mengatakan, iltamis li akhika uzra, carilah uzur untuk saudaramu. 99 uzur kalau perlu cari. Kalau tidak dapat, maka katakan kepada diri kita, mungkin ada uzur dia mengatakan itu atau melakukan itu yang saya tidak mengetahuinya. Supaya apa? Supaya hati kita bebas. Kalau kita berprasangka buruk kepada saudara kita, setiap kali kita berjumpa dengan dia, hati kita akan, aduh dia lagi, kayaknya saya mau ini lagi, kayaknya saya dibully lagi, kayaknya saya begini lagi. Hati kita tidak akan senang dengan dia. Tapi setiap kali kita berprasangka baik, setiap kali kita berjumpa dengan dia, kita lupakan kesalahannya, karena kita membawa kesalahannya itu kepada makna yang baik. Kita berikan dia uzur. Kemudian nasihat untuk kita yang mungkin sering diprasangka buruk oleh orang lain. Nasihatnya adalah bersabar saja, ya.
Tidak usah ditanggapi, sabar saja. Kenapa? Karena Allah katakan balil insanu ala nafsihi basirah. Mereka tidak tahu tentang diri kita. Setiap manusia dia yang paling tahu tentang dirinya. Setelah Allah Subhanahu wa taala, balil insanu ala nafsihi basirah. Setiap orang tentang dirinya lebih tahu daripada orang yang lain. Mereka menyangka kita begini dan begitu. Biar saja, kita yang lebih tahu tentang diri kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atau boleh jadi orang menyangka kita adalah orang soleh, padahal kita tahu diri kita adalah orang yang tidak soleh, menangis kita karena kita lebih tahu tentang diri kita daripada orang tersebut. Wallahu ta'ala a'lam.